Kylie Bukit Fusta. Oke, let's go. Kita ke bulan September stats. Ini kita lihat dulu yang pertama itu ada dari marketing, dari awareness. Jadi total impression-nya itu sekitar 900-an. Terus kalau kita compare sama bulan lalu, ini udah di pertengahan bulan ya sekarang tuh. Udah mau akhir juga, kayaknya emang getting lower ya, if we can see the impressions. Mungkin terus juga secara SLA ini juga nggak achieve gitu. Mungkin let's go to siapa ya? Mungkin dari Vicky. Do you have any visibility about what exactly happening on awareness funnel sekarang? Ya Kak, so actually we are also trying to investigate this sih, karena sebenarnya kalau kita lihat kan SLA kita, impression kita tuh kan trafficnya rely banget di ini ya di website, plus kalau spesifik trafficnya itu tuh dari SEO and direct gitu. Cuman untuk beberapa minggu terakhir tuh keduanya itu tuh turunnya cukup signifikan lah. That's why kita lagi coba investigating, karena ternyata setelah kita lihat trennya for the last 6 months gitu, memang dia trennya turun terus gitu. Tapi kita belum nemuin sebenarnya apa yang ngedrive itu sih Kak. So we're trying to look for it now for now. Okay, thank you Vicky. So basically marketing team actually working on that and working to investigate the cost gitu. Tapi kalau kita lihat sebetulnya emang MMP itu yang jauh lebih perform daripada yang lain ya. Oke. Iya Kak. Tapi emang banyak juga sih MMP itu banyak juga yang masuk untuk inquiry booking gitu loh. Jadi kayaknya impressionnya banyak dari situ juga kayaknya. Dari audience yang itu. Okay, thank you Vicky for the update. Let's have a look for awareness yang dari business development. Ini yang outreach through canvassing gitu. Kalau kita lihat SLA-nya achieve dari totalnya itu ada 140 kontak being reach ya. Kayla, bisa aku confirm? Yes Kak. It's a total of 140. Tapi itu cuma outreach kan, contact tapi bukan leads. Yes, itu masih konteks ya. Tapi ini kalau kita compare dari bulan lalu juga masih jauh. Kalau sampai ya masih jauh ya. Kalau kita lihat sampai akhir bulan ini juga nggak nyandak kayaknya untuk bisa sama kayak yang kemarin. Is it because the resource managementnya apa gimana, Kayla? Mainly we have two factors underlying that kind of result Kak. Jadi yang pertama itu benar dari resource-nya, dan kalau dari 3 scrum terakhir itu kan setelah obrolin di online canvassing, kebanyakan dari resource itu nggak punya bandwidth yang cukup kan, dan kita terus-menerus mengalami perubahan SLA set expectations yang terus-menerus berganti gitu. Jadi kayak minggu ini kita ngurangin deh karena dari canvasnya sendiri tuh nggak ngerasa punya bandwidth di situ. Jadi karena kita kalau misalnya compare to August kan kita sebenarnya cuman sekali berubah expectations. Jadi dari yang 10 setiap minggunya itu constant leads. Kalau yang sekarang tuh kita ada yang 5, ada yang 8. Dan itu kan juga nggak semuanya achieve gitu Kak. Jadi compare to itu juga banget. Okay. So yeah, it's been very dynamic juga sih keadaan di canvassing team gitu, perubahan orang keluar masuknya, terus expectation settings ya. Tapi I would like to appreciate all of the team of canvassing karena still can maintain the SLA basically. Jadi congrats. Tapi let's go to the floor. Is there anybody wants to give a comment regarding this? From me sih sebenarnya cuman kalau misalnya activity-nya itu kan lebih sedikit, tapi secara quality wise apakah gimana cara kalau dilihat sendiri quality-nya seperti apa? Ada improvement dari MQL nggak? Kalau misalnya improvement of MQL itu
ada kan pasti berkurang ya, maksudnya jumlah Betul, yang di outage karena kan quality-nya betul. lebih terfilter lah intinya. Tapi kalau misalnya memang case-nya seperti itu nggak masalah. Tapi ini case-nya gimana? Oke, jadi ini kan 120 we calculate since the beginning of the month ya, COVID gitu. Itu yang memang Mhm. masih semangat-semangatnya outreaching. Terus kemarin kita agak sedikit ada sedikit restrictions on MQL gitu. Mhm. Tapi kalau talk about improvement, sebetulnya MQL yang saat ini itu jauh lebih improve daripada bulan lalu. Karena most of them are villa sekarang. Oke, Itu yang oke. Ya, ya, sebenarnya itu bisa sih, maksudnya jadi note juga bahwa kalau misalnya memang MQL-nya kan lebih restricted, tapi dan quality-nya nanti akan lebih selling atau gimana pas udah di onboarding, jumlah outreach rate kayak quality-nya dibanding quantity-nya, kita ada trade off-nya ya. betul. Yes, yes, betul. Mau Wow. ada yang mau disampaikan? Enggak sih, karena based on teams-nya memang quality compared to quantity sih sekarang. Yes, seperti itu teman-teman. Oke, itu juga. Nah sekarang memang restriction-nya itu udah mulai di apply since dari canvasser gitu. Mereka akan cari properti yang emang quality gitu. Tapi filter keduanya lagi bahkan sekarang approacher itu kan select lagi. Jadi kalau misalnya ada properti yang kira-kira di bawah sama canvasser yang nggak bagus, approacher-nya nggak mau approach kayak gitu. Jadi nanti dibalikin lagi. Sekarang kayak gitu praktisnya. Oke, terus let's move then ke leads through digital marketing. We have 3 leads, basically Exo City Movilla, Pecatugraha, Farmhouse Timoho. Terus and it's achieved, I think ini datanya salah deh, nggak Exo City Mo, tapi Umatulu, Farmhouse, sama satu lagi I forgot, tapi itu kayaknya 3. Tapi memang 3 gitu. Kayla, can I confirm? Kak, actually I have a question. So this last comment is from Kak Rizal. It's 8th of September. Dan itu udah lewat 2 minggu kan. Sebenarnya yang in charge of updating this from marketing siapa ya jadi? Oke. Sebelum ini masih Rizal semua soalnya. Yes. Vicky have Vicky anything to senyum-senyum input? tadi. Gimana? I don't think Mas Rizal sebenarnya delegate this for anyone sih. Kalau ke aku sih enggak. Oke. Ah, Then can we delegate to you, Vicky, for the next partnership scrum untuk update ini? Oke. Oke ya. Ya, tapi setauku memang di awal bulan itu kita ada beberapa website leads atau akhir bulan ya, I'm not mistaken. Tapi akhir-akhir ini nggak ada setahu dari website. Itu. Oke, thank you Kayla. Jadi ini masih kita hapus dulu aja ya, karena masih nggak tahu nih yes, berapa. Kak. Mungkin siapa namanya Vicky bisa diinput dulu. Kanadin Yes. yang paling atas jangan di-delete, coba Oh, di-undo. Yang putih jangan di-delete. Oh, maaf. Gak apa-apa. Oke. Kok kehapus lagi? Komen Z. Udah. Oke, thank you. Let's go for the next one. Itu adalah outreach to leads. Leads-nya itu juga achieve SLA-nya. Congratulations for the approacher team. Terus, tapi kita lihat memang conversion-nya itu agak kecil di offline canvassing ya. Kalau kita lihat nih, offline canvassing itu yang di reach out ada 22, tapi yang udah confirm leads itu ada 4. Ya, memang we have been discuss this kemarin di CM Scrum. Kalau misalnya dari offline canvassing ini nggak tahu kenapa, karena agak slow. Mereka agak slow gitu leads-nya. Terus prosesnya jadi makin, kita baru kayak kelihatan prosesnya, oh ternyata panjang juga ya kalau misalnya kita dapetin kontak dari orang yang nggak kenal kayak gitu, terus kita needs to figure out lagi apakah ini nomor owner atau agent atau apa kayak gitu. Jadi prosesnya jadi agak lebih lama gitu. Dan yang lebih parahnya lagi kita harus melakukan itu ke lapangan kayak gitu. Tapi jadi offline canvassing sebetulnya akan didiskus lagi sih untuk keberlanjutannya related to our last discussions juga sama BIBD itu.
Jadi tapi memang masih belum ada konklusinya. Probably from anybody have any comment for this one? Atau dari Kayla ada yang mau ditambahin? Udah cukup sih Kak. Memang seperti itu. Memang seperti itu ya. Oke, itu dulu. Mungkin nanti kita bisa masukin ini ke discussion paper, Kai, soal offline canvassing. Yes, oke Kak. Untuk dengar insight dari teman-teman yang lain. Oke. Terus deliver to first meeting through digital marketing. Ini juga masih belum tahu ya, karena yang atasnya masih belum benar. Kita skip dulu. Terus conversion from outreach to first meeting through traditional marketing. Wait. Oke, Kayla, sorry, aku agak lost nih. Ini bisa tolong diupdate nggak? Sorry, which one Kak? Yang ini. Bentar ya, aku pakai 2 device. Yang, sorry, karena ini masih, oh ini. Yap. Yang 6. Yang mana Kak? Yang di business development? Yes. Itu udah diupdate semua. Udah diupdate ya? Sudah semua Kak. Ini achieved di SLE. Bentar, aku lupa ini bedanya yang ini sama yang ini apa ya, guys? Yang mana? Yang ini dan yang ini. Ntar aku pakai HP. Boleh disebutin nggak Kak which one? Iya, Itu karena banget. ini tulisannya kecil, so agak ngeblur gitu di tempat gue sih. Jadi nggak kelihatan. Oh iya, sorry Yeah. banget guys. Maaf. Number of first meeting from community referral. Enggak, yang ini. Enggak, through traditional marketing, yang ini through digital marketing. Iya. Oh ini Beda. iya, sorry. Oke, oh iya, let's go to Mowayana then. Ada beberapa referral ya kita bulan ini dapat ya. Iya. Di bawah. Itu ada Namanya Lahi, Villa, sama Dipa. Lahi itu di Penida 5 bedroom villa gitu. Terus kalau Villa Dipa itu di Ubud 2 unit 2 bedroom villa. Yes, oke, congratulations for community team as well. Ini yang dari offline canvassing yang convert ke first meeting, as we can see ya, masih sangat low 1. Terus freelance canvasser, I would like to recognize Oki. Sebetulnya Oki is the most stable freelance we have at the moment. Jadi kemarin sempat ada discussions where to put Oki bandwidth gitu loh, biar bisa lebih useful juga gitu, daripada kita keep him di Jogja, tapi di Jogja juga kita kan performanya nggak terlalu oke gitu. That's it. Mungkin untuk yang ini kita bisa masuk lagi ke the next one. Deliver conversion from impression to qualified leads. Ini itu ke business development. Kayla, can you please update? Okay, sorry Kak, can you please repeat? I kinda lost you there. Ini yang MQL, total MQL through digital marketing. Ini juga harusnya masih belum ada ya? Yes, sebenarnya untuk semua yang digital marketing itu aku nggak pernah in charge gitu sih Kak, selalu yang dari tradisional karena sebelum itu kan Mas Rizal. Oke, Vicky, take a note ya Vicky ya. Ini aja Vicky, pokoknya semua yang ada tulisan MMP, GMB, Facebook. Aduh, ini aku salah pencet, hilang, aku shock. Udah aku control Z guys. Oke. Ini siapa yang suruh gue nge-share sih? Heboh ya Nadine ya. Oke, maksudnya Vicky, maksud aku ini di take note, ini juga for the next round you are responsible to update yang ini ya Vicky ya. Oke, Kak. Siap. Thank you. Oke, yang traditional marketing dan berarti Kayla. Wah, achieve semua ya, hebat emang approacher ini loh. Ini kan yang achieve juga dari referral, dari referral tuh Mowayana paling kontribusinya. Mungkin ini sih pengen ya udah itu aja nanti nanya salah sorry Wajib. Yes, itu aja Kak. Yes, MQL dari online canvassing ada 2, Villa Acturus sama Villa Rembyok. Terus community referralnya ada 3, Villa Tempayan, Villa Lahi, Villa Dipa. Wah, villa semua guys.
Oke, terus untuk pitchingnya kita lihat, pitchingnya sudah ada 5, Arcturus, Dedi Homestay, Villa Lahi, Villa Tempayan, Villa Dipa, semua, berarti semua reveller sudah pitching ya, Mo ya? Terus Dedi Homestay itu sudah, ini ada beberapa yang sudah MOU, guys, yang MOU-nya itu adalah rumah pajangan Dedi Homestay dari website lead. Sorry, Dedi Homestay itu Farmhouse Timoho, guys. Tolong diganti ya, Iya, Mbak sorry. Kaila. Oke. Iya. Terus Villa Arcturus itu long term kita dapat satu itu dia di Ungasan. Villa Kawan Sanur itu temporary. Jadi yang MOU itu 3 dong, Mbak Kaila. Perasaan ada satu lagi tapi bukan Kawan Sanur. Oh, Umatulu. Sama Umatulu. Harga gitu. Tolong Umatulu tuh ditambahin yang ya. ini sekarang. Dari Umatulu website. itu villa. Yes. Yap, ini untuk Koko BI bisa dilihat that our MOU sign new property right now villa semua ya, Koko ya. Oke. Sorry, Kanadin. Tadi yang Yes. Dedi Homestay jadi apa namanya? Farm apa? Farmhouse Timoho. Oke. Sorry, boleh ke Vita ya bentar. Vicky, jadi tolong kalau misalnya ada yang dari website gitu perjalanannya, mungkin boleh ntar ditambahin di sini sebagai notes gitu ya, buat minggu depan kalau ada. Oke. Thank you, Vicky. Siap. Oke, thank you Mbak Kaila dan Mbak Vicky. Kita masuk ke transformations dari community. Kak Tendi, please update nih. Saya masih belajar dulu nih yang ini. Hello, Start Nadine. Thank you. Siap. Yes. Okay. So the first for the number of transformation from the no alignment to transaction, there is actually minus because there is no what's called no transaction yet on the new property. There's a list as well. Like Pemulaan, there is still no alignment. There is still no transaction. So we calculated that as a no alignment. And then the second one for the partner transformation from the transactional to relationship, there is 15. So the SLA is achieved. There are some partner already have online inspection and then fill the GMB review and then also join the CSS community event. And then the number of partner transform from relationship to legacy, there is still not yet, but the SLA is to partner. But we already have plan for invite the Dos Gembala for as a speaker, and then also Asri Filet and Kayana as a speaker for the what's called the last week topic about the apa sih namanya kayak direct guest tuh how to educate yeah. how to educate owner where the direct guest come from. Ya, sama because Asri Filet and Kayana the owner that loyal gitu loh. They never take the they give if there's any direct, they give to us the contact like that. Good. Kayak gitu. So we already have plan for the legacy, and then I also still try to contact Claire and Sunrise House as a speaker for because they have the very unique house ya, bamboo house, and then how actually the bamboo house can inspire the other partner as a unique house like that. And then for the next, there is a total for the transformation so far, and then no turnover partner yet, and then there is 3 partner referral. So it's not fulfilled yet because we need 4 at least referral per month like that. Back to Nadine. I see. Thank you, Kak Tendi, for the update. Kofidi, I saw you turn on your mic. Yes. Just now, yang mau jadi speaker again, House of Gembala Kak tadi? The House of Gembala. House of Gembala doesn't give us the direct booking loh Kak. No, the speaker for the another topic, different topic. Yeah, Asri Filet and Kayana. Okay. Because Gembala usually they take the booking, I think. Yeah. Yeah. Oke, mau tanya dong, Den? Yes. Tapi kalau speaker tuh udah tahu untuk apa ya, kayak edukasinya untuk benefitnya apa gitu ke ownernya gitu. Jadi kita mendapatkan, make sure kita mendapatkan reputasi, kasih reviewnya dan lain sebagainya gitu. Nggak ada edukasi nggak itu apa aja yang harus di share mereka untuk apa
inspire others gitu. Untuk apa namanya speaker CSS itu kita ada pre-meeting dulu sama owner, Mbak. Jadi untuk apa namanya kayak gimana sih nanti discussion-nya kayak gitu. Jadi pas sesinya itu mereka udah siap gitu loh. Gitu. Tapi cuman perlu tinggal set tanggalnya aja sih, soalnya minggu ini kebetulan kan aku lagi full sibuk juga besok mau ada ke sekolah kan untuk meeting sama sekolah OJT. Terus lagi 2 hari ke Ubud full. Terus Sabtu off kayak gitu. Mungkin aku schedule minggu depan untuk Asri sama Kayana. Oke. Nanti ada topiknya gitu ya. Ya soalnya sih kalau umpamanya nanti topiknya tuh mungkin nanti di discussion aja. Terus? Ini lanjut aja dulu, Cher. Ya. Oke, siap. Okay, thank you everyone for updating the stats. I think that's all from this paper. We can Kayla, go to the. want to say something? Yes, Kayla. Yes, ini sebenarnya mau nanya aja, kenapa di number of MOU sign-nya itu achieve or not achieve-nya itu rumusnya compared to the number of property partner transform gitu. Kenapa bukannya dia number of achieve-nya itu based on delivery conversion dari pitching ke MOU signing ya? Pasti itu persoalan error, Kayla. Tapi coba kita cek. Itu kemarin kayaknya karena ada kehapus 1 jadi kayak turun gitu 1 Kayla. Coba nanti cek aja. Soalnya kemarin aku perbaikin yang ini sih Itu compare-nya ke atas malahan soalnya. Oh iya, oke. Kalau gitu aku boleh edit aja kalau memang salah. Oh, kayak tadi kamu nanya yang ini. Oke, kita Randy. Iya, aku bingung itu kayak kenapa ini berarti nggak akan achieve soalnya nanti. Oke. Thank you, Kak. Kita lanjut ke discussions. Oke, ada 2 ini nih. Ya, ada 2 topics brought from Kak Lilis. Let's go to Kofidi then actually. Kofidi yang bisa florin discussion-nya kayaknya. Jadi mungkin yang pertama dulu mengenai tempayan villa. Itu properti di Singaraja. Lilis pengen tahu aja kalau dia teman-teman gimana decision-nya kalau misalnya ada sedikit pricing issue. Jadi apa yang kita observe dan juga kita propose itu nggak sesuai dengan ekspektasi owner ya, Mo ya, di grupnya ya. Kayak kelihatannya owner maunya lebih tinggi kayaknya. Nah, dalam case ini kan rentan sebagai nanti properti yang udah di onboard tapi nggak laku-laku gitu. Gimana kalau menurut teman-teman kalau kayak gini? Kan ada chapter buy-in juga kan kalau dulu ya. Gimana ya kalau misalnya ini? Jadi kalau yang ini sih lebih kalau dari sisi BD soalnya kan kalau BD itu evaluasinya MQL gitu kan. Nah kalau dari sisi BI kan nah jadi pastinya enggak masuk dari sisi ini kita menunggu decision-nya BI gitu karena di situ yang akan deliver untuk strategi dan lain sebagainya kan. Nah kalau gitu berarti decision dari BI kalau misalnya menurut ini BD ya. Nah, jadi di sini tadi kan makanya aku ngomongnya tadi di grup WhatsApp tadi. Nah, kalau kira-kira 400 ribuan ada marketnya nggak gitu aku nanya kan. Nah, aku saranin sih murah-murahnya tadi, jadi 285 sampai 300. Kalau mulai 300 bisa nggak? Jadi lower-lowernya kan aku nyoba nego gitu. Nah, cuman dari chat yang kemarin itu aku lihat sinyalnya kalau oke, harga 800 terus diskon 50 berarti 400 kan ekspektasinya gitu loh Vidi. Kalau mau hanya 400 masih masuk nggak dapat nggak kira-kira marketnya gitu. Nah jadi mungkin dari BI ininya sih harus risetnya lebih lebih detail gitu kira-kira marketnya di situ ke Singaraja berapa, terus dengan harga segini possibility-nya apa, terus karena target audience that you looking for gitu kira-kira. Jadi nanti kan dari situ bisa floor ke ownernya. Jadi kalau harga segini tuh dari kita tuh kira-kira kayak begini gitu. Jadi audiensnya yang kita incer segini gitu. Jadi yes. Kofidi, kalau sekarang statusnya berarti BI tinggal nunggu keputusan owner dulu dia mau agree sama price kita atau enggak. Kalau misalnya dia agree baru kita mau jalan. Iya, karena takutnya nanti nggak laku juga kan.
Yes gitu. Oke, berarti then we just need to wait kan, ya. Kita udah, maksudnya dari BI udah present dan udah kasih banyak consideration gitu kan ke 400 owner. ya. Dan Mo juga udah negosiat, berarti tinggal nunggu keputusan owner ya guys. Ya, ibunya lagi nyetir ya tadi ya. Mo, tapi itu yang data yang di Airbnb kemarin itu ya, itu harga jual di Airbnb lah Mo ya? Iya, harga jual di Airbnb dan aku juga Iya, sama Booking.com. Iya. Aku bandingin juga dengan harga Iya, dan Booking.com kalau misalnya kan. Nah, jadi aku gitu-gitu kan harganya kira-kira kan. Jadi aku memang nyarinya dia kan villanya bagus. Aku nyarinya perbandingan dekat ini kan biar seimbang. Ya dekat pantai, cuman propertinya nggak terlalu bagus dia. Ya istilahnya diimbangin gitu loh. Ya. Jadi aku nyari perbandingan Berarti kalau dari tim BD sendiri intinya conclusion-nya ngikut dari BI. Kalau misalnya price-nya nggak masuk dan BI nggak mau baikin, nggak bisa ya? BD kalau Nggak. sekarang. Soalnya ini kita kalau enggak, makanya aku belum masukin ke sistem dulu tuh, Vide. Jadi udah sistem ini mandek, ini jalan Siap. juga gitu. Nanti si Kani nanyain, di GM nanyain kan, gimana nih? Yap, betul. Oke. Tapi setuju ya Vide arrangementnya kayak gitu. Berarti BD needs biar maksudnya kita nggak berantem di akhir, mending ya udah kita minta BI buy-in aja gitu ya. Oke. Nah, cuman Jadi yang istilahnya jadi pertanyaan itu apa ya? Fotonya itu tuh. Jadi si Bayu harus ke Singaraja tuh. Jadi aku juga kalau memang Oh iya betul. dari harganya resource oke, itu. nanti aku tanya Bayu ini kapan kira-kira kamu mau jalan-jalan sambil ke situ gitu kan. Biar aku set ekspektasinya ke situ ke ownernya, let's say umpamanya akhir bulan gitu, Oktober, sambil dia penuhin kira-kira bulan itu ada ke situ nggak. Jadi aku sebelum masuk sistem tuh aku udah kayak clock dulu dari Iya. bottom gitu. Sama property quality controlnya juga ya. Tapi katanya dekat rumah Kak Tendi. Iya, dekat rumah Tendi katakan Den. Iya. Tuh. yes. Ya, Bo. Aku Ya, tapi minggu ini sih ke Singaraja. Mungkin kalau mau sambil ngecek bisa ke sana. Oke. Kalau ada orang di sana. yes guys, tapi aku akan inspeksi online gitu kan. Jadi Ya. kasih masukan gitu, terus udah masuk enggak. Dari sisi foto sih udah masuk L itu. Cuman perintil-perintilan di dapur biasanya sih. Yap. Gitu. Hiasan-hiasan gitu. Nah, cuman nanti aturannya kan kalau memang udah ini bisa pending gitu. Yes. Ya, tapi berarti kalau misalnya ini beneran di onboarding, berarti dari community manager, manager properti Kak Tendi berarti ya, yang bisa PQC gitu-gitu ya? Oh, kalau untuk Singaraja kan karena baru, mungkin kita decide region mana dia. Betul, dia mau masuk region mana nih berarti? Kalau misalnya dari community ya ada bisa nggak memfasilitasi ini juga? Tendi aja. Kalau aku region 1. Tendi region 1. Ya. Jauh ke atas bawah gitu. Oke, ya udah. Nggak apa-apa tapi, atau mau dibikin region baru kan? Ini Ya, kan tempatnya jauh beda kalau sendiri. sekarang sebenarnya nggak cross agak jauh tuh sebenarnya juga region 2. Region 2 kan Ubud, Seminyak, Uluwatu, Ubud gitu kan. Jauh-jauh kan. Jadi kayaknya itu juga yang gini agak susah Om Rafiq gitu ngontrol sebenarnya. Betul, kalau yang PQC tapi berarti Kak Tendi kalau untuk yang Singaraja ini. Ya, kayak untuk sementara mungkin Singaraja. Mungkin nanti aku sama Vidi discuss masalah region sih juga. Oke, ya nggak apa-apa. Berarti bisa ya kalau dari community ya? Oke, asalkan oke dari community oke. Berarti tinggal marketing ke Bayu ya? Photoshoot ya? Bayu. Ya juga sih. Aku harus tanya Bayu, kira-kira kalau ini ada properti kayak gini, fotonya kira-kira kapan sih mau main ke Singaraja gitu. Kadang dia kan ke Singaraja tuh kadang. Yep. Bisa juga sih. Sebenarnya kalau misalnya kata dia yang tahu daerahnya, di situ tuh gak ada yang bisa kayak di outsource foto gitu untuk. Tendi sebenarnya bisa foto, masih ingat kan? Freelance aku ada saudara di sana. Nah, Kak Tendi bisa foto kan? Masih sih, cuman sekarang kan Bayu kan alatnya beda tuh. Dia pakai lighting segala macam gitu. Kemarin kan aku ke Aurelia kan, dia kan pakai ya banyak lah alatnya gitu. Kalau aku
bisa, cuma nanti lebih main di ininya nanti di Lightroom. Oh, gitu. main di edit-editannya ya berarti Ya, ya. di Oke, oke, Lightroom. oke. Nah, itu bisa jadi 2 consideration ya. Satu kalau misalnya Kak Bayu lama dan nggak Ya. bisa pas Kak Teddy dan itu lebih Kalau diedit. Arjen bisa. Tapi kalau Kak Bayu bisa, Kak Bayu yang pergi ya berarti ya. Jadi untuk dari sisi resource-nya udah nggak masalah ya. Aman. Tinggal tunggu pricing ya. Ya, Mbak, gimana, Oke. Mbak? I have an idea. Dendi, minggu ini kan kamu ke situ. Pinjam kameranya dulu, di foto-foto, kita pakai post di Facebook dulu. Ini kira-kira ada yang tertarik nggak ke situ gitu, kayak cobaan gitu, ngerti nggak? Jadi Oh, boleh. Kameranya dibawa Bayu atau di base ada? Bayu bawa. Oh, Bayu. Base Soalnya kan kamera. pakai lensa wide soalnya biarin. Iya. Yang ini apa? Oke, itu Oke. sub discussion ya. Iya, boleh. Yang penting pengen dikonfirm list itu soal pertama buy-in sama kedua resource sih. Kalau resource udah oke dan tinggal tunggu buy-in-nya berarti tinggal tunggu buy-in-nya. Oke, itu conclusion mungkin Nadine. Ya. Yes, thank you Kofidi. Jadi ya itu tadi conclusionnya kita harus ada buy-in dari BI juga gitu. Terus kita kalau property quality juga ada buy-in dari CM gitu. Jadi istilahnya untuk apa cinta tanpa pembuktian tuh seperti untuk apa on board tanpa revenue gitu. Seperti itu guys. Ada yang lagi kasmaran. Kayaknya lebih patah hati dibanding kasmaran sih, Kak. Oke. Selebel. Setuju. Itu istilah analoginya untuk apa cinta tanpa pembuktian, untuk apa MOU tanpa revenue. Guys. Nggak terlanjur kesana Oke. ntar nggak jadi gitu ya. Waduh. Disinggung lagi. Gelap. Oke, lanjut ke the next topic. Oke. It's marketing resource Yap. in listing creation. Jadi sebenarnya ini cuma pengen nanya juga dari Lilis dan aku juga. Kebetulan Kak Gani agak kewalahan nih bikin listing barunya. Betul. Kira-kira ada solusi nggak? Aku juga nggak tahu kenapa nanya di sini. Tapi kalau dari Lilis pertanyaan gitu. Oke, Yang- aku juga tadi udah dapet heads up dari Gani sih. Mungkin let's go to Vicky. Vicky, how is the resource management in marketing right now? Sebenarnya sih agak memprihatinkan Iya. karena tinggal aku, Kak Gani, Kak Bayu, sama satu intern lagi. Cuman kayaknya si intern yang baru ini, si Jesslyn ini bakal Guest ditaruh di guest funnel sih. Yes. Jadi mungkin bakal bisa ngebantuin untuk listing ini. Yes. Oke, berarti ada satu plan kan. Sebetulnya nanti si Jesslyn bisa bantu di sini gitu. Terus selain itu Vicky, your bandwidth, kamu sekarang kalau di marketing apa sih fokusnya? Facebook, branding, sama website. 3 itu sih. Oh, oke. Ini tuh listing creation itu Kofidi, Airbnb is it sih. only Airbnb atau semua Airbnb ya? Berarti kalau listing Facebook itu Vicky? Enggak, aku listing Facebook itu dipegang sama Kak Gani. Facebook Gani. Oh, Kak Gani sekarang handle-nya Airbnb sama Facebook. Yang siapa Sharon? Oh enggak, Jessica, Jesslyn ya? Jesslyn itu dia di Instagram. Oke. Yes. Tapi berarti based on Vicky nih, dari Vicky sendiri ngelihatnya Jesslyn tuh masih bisa ya di apa maksudnya kita pindahin resource bandwidth dia ke situ gitu. Masih nyandak gitu loh. Bisa. Harusnya bisa sih, karena setauku baru dikasih yang Instagram. Belum ada delegating task lagi sih setauku. Oke, berarti ini masih just delegation problem aja ya, masih belum clear. Tapi Iya, menurutku sebenarnya sih lebih ngajarin gampang. ya sih. Gampang delegate Facebooknya, soalnya kan related sama Instagram tuh. Kalau Airbnb kan harus login dan agak ribet gitu loh. Memang harus punya internal punya ininya. Kalau Ini aku buat listing nih, mana Gani? dulu buat listing sendiri, Mbak ya. Iya, kita bikin listing sendiri dulu. Oke. Berarti yes Victoria. Jadi pokoknya konklusinya sih ada somebody yang bisa di-delegate ya, bisa untuk bantuin, bisa untuk backup gitu. Tapi nanti masalah delegation-nya mau kemana, nanti mungkin tadi itu
itu consideration-nya Moana bisa di-discuss juga. Kalau Kagani kan mungkin udah familiar dengan segala bentuk pintu-pintu Airbnb gitu loh. Yap. Jadi mungkin bisa keep Kagani di Airbnb, tapi mungkin di Facebook-nya itu yang di-delegate kayak Ya. gitu loh. Mungkin ya itu masukin suggestion aja berarti tadi ya. Yes. Delegasi Facebook ke Jessica, Jesslyn. Siapa tuh Jessica? Siapa tuh Habis itu- Jessica? Habis itu Airbnb-nya ke Kagani, kalau enggak bisa Kak Tendi bersedia buat bantuin Ya, nanti gitu ya. kalau ada Medit aku bantuin buat satu Gitu ya, itu berarti suggestion conclusion ya. Nanti bisa Ya. di-consider lagi. Tapi nanti Vicky tolong kalau misalnya lagi ada marketing scrum diangkat juga ya soal mapping ini. Oke. Ya. Karena ini kayak Kagani terpisah. Oke, siap. Jadi nggak pernah off hari Rabu, dia off hari ini loh. Iya. Kayak mau meledak kepalanya. Oke. Oke, itu berarti conclusionnya itu adalah suggestion gitu, Ya, suggestion betul. Kak Gani. Kayak Ya. gitu. Oke. Habis dikejar Dengar-dengar kemarin dia Aurelia kan. iya. Dengar-dengar abisnya Nadia juga mau masuk marketing kemarin tuh. Oh gitu. Nadia. Nadia PD. Ya Nadia mau masuk marketing katanya. PD kah? Ya, Iya, Nadia PD mau masuk marketing. Oh gitu. Bagus lah, ada temennya Iya, banyak. Kayak si biar Bayu kalian jadinya ada kan, temennya. marketing PD gitu. Iya. Terus di Vigo gimana? Jalan. Ini Setiap hari. letter ya video. Di Vigo kan ya setiap hari dikutak, kecuali ada pas error gitu kan. Oh. Soalnya ada project sama Ada proyek juga ya di partnership ya. Pasti smart community. Oke. Oke, lanjut. Oke. lanjut. Sorry Kak Nadine, baru Ya. balik tadi AFK 2 menit. Kesimpulannya di apa ya? Aduh, AFK Kylie. Gue masukin. Buka pagar gak ada orang soalnya. Gue masukin. Sorry ya, ini kesalahan yang milih saya jadi chair. Iya, gue salah lagi. Oke. Udah bilang tahu To the next- tadi. To the next discussions itu about keberlanjutan online canvassing. Oke, seperti ini guys. Jadi sebetulnya sih sebetulnya ini tuh mau ngomongin soal keberlanjutannya gitu loh. Karena kemarin kan ada beberapa discussion antara BDBI soal quality dan the pace of input itu mungkin bisa di slowing down sedikit kayak gitu kan. Sampai kayaknya BI menemukan sistem yang settle untuk optimize masing-masing Ini properti. fokus on Airbnb, Am I- maksudnya PD. Itu note-nya Oh, maksudnya iya. Jocelyn nggak? Bukan Jocelyn. Yes, oke. Terus sebetulnya kalau kita lihat kan memang offline canvassing ataupun online canvassing itu kan cuma perbedaan method aja gitu Yep. kan. Terus yang di restrict itu sebetulnya sama BI yang kemarin kita discuss itu sebetulnya di quality-nya sih sebetulnya gitu kan. Nah, cuman gini, COVID sekarang itu resource consuming gitu juga kan. Terus makanya kita ada ini setiap 2 minggu sekali gitu. Do you think mungkin langsung aja ke COVID. Do you think this is worth to be continue? Dari progress, maksudnya result conversion-nya gimana? Waktu di bulan kemarin resultnya bagus, cuman di bulan ini tuh lagi slower. Tapi mungkin karena we are canvassing di seminyak area gitu kemarin sih kita banyaknya. Tapi dan dibandingin kalau misalnya online, efisiensi dari segi efisiensi dan result itu worth it gak? Kalau itu ngambil sehari full kan, Saturday ya, biasanya 2 minggu sekali doang tapi kan. Iya, 2 minggu Yes. sekali. Yang kita consider sebenarnya resultnya conversion rate-nya, gitu-gitunya. Conversion rate antara online Belum dan kita canvassing sama analisa offline sih masih ya kayaknya. Oke, Kalau bisa aku sih belum ngasih. dapat Belum analisa. dianalisa ya? Belum. I see. Tapi kalau yang dari bulan ini mungkin kalau kita bisa compare itu 2 bulan terakhir sih. 2 bulan terakhir kan karena ini baru ininya 2 bulan terakhir.
kalau bulan kemarin itu memang lebih banyak offline canvassing. Yep, karena areanya juga ya. Betul. Tapi kalau bulan ini yang lagi turun gitu. Yang banyaknya malah dari website kayak gitu. Jadi agak bingung sih kalau nanti itu kita compare kayak apa. Kemarin juga ada pembahasan yang soal apa yang bisa di reach sama offline canvassing tapi nggak bisa di reach sama online canvassing itu kan ya? Itu udah ada resultnya belum ya? Nah, itu coba ke Kayla. Gimana hasilnya Om Rashid, Kai? Kayla. Iya, itu kan ada 6 properti ya yang dari offline ke online-in. Nah, itu tuh kalau dari Wira sendiri, kan yang megang Wira, itu dari 6, cuma dapat 2 yang kontak, tapi itu juga kontaknya manajer, sama satu lagi owner. Udah dikasih ke BD lagi sih kalau yang satunya. Nah, cuman yang 4-nya lagi itu, dia 3 orang itu not WA user. Terus satunya lagi nggak bisa hubungin sih. Sebenarnya kalau dari situ menurutku agak kurang gitu. Maksudnya untuk offline canvassing, journey-nya itu meskipun bedanya sama online canvassing cuma dari metode, sebenarnya journey-nya lebih panjang, Kak. Soalnya kalau online canvassing kan kita punya resource yang fokus untuk nentuin itu leads atau bukan. Terus sisanya approach gitu. Nah, kalau di offline canvassing tuh yang canvassing Moana, Kanadin, Lalita, terus yang approach juga Kanadin lagi, Moana lagi, dan itu tuh dari awal prosesnya dari mereka cek ombak, terus mereka yang meeting juga, mereka yang visiting juga, jadi sebenarnya untuk itu kayaknya untung-untungan juga sih, Kak, lebih unpredictable dibandingkan online canvassing. Yes, beruntungnya itu kalau misalnya onsite we meet the owner langsung, itu bisa kita langsung first meeting langsung, bahkan bisa langsung pitching gitu. Tapi itu jarang sekali terjadi, karena biasanya kita ketok pintu, itu yang keluar tamu kasih kita nomor, we figuring out gitu. Dia bilang manajer, nggak taunya itu agent gitu. Ya kayak gitu sih. Itu konsiderasinya sih COVID gitu. More of lucky factor ya kalau offline canvassing ya. Ya itu sih kalau misalnya bisa nggak kalau misalnya kita, let's say emang kalau misalnya emang pengen dikurangi frekuensi, kita kurangi frekuensi jadi 3 minggu sekali, let's say, tapi lebih terfokus kalau misalnya udah ada pemetaannya harus kemananya itu lebih spesifik areanya. Bisa sih kok, karena kebetulan gue juga lagi ada project sama BI. Kalau nggak salah ada nggak sih? Iya, ada gitu. mapping offline canvassing Stefan, area kan? yang udah kita cover. Yap. Makanya kalau misalnya itu bisa lebih bikin itu jadi lebih predictable, bisa dikurang. Kalau misalnya emang pengen dikurangin dari 2 minggu sekali jadi 3 minggu sekali gitu. Oke. Tapi lebih efektif aja. Yes, sama mungkin kita tunggu visualization yang itu dulu jadi kali ya, Covidia, dari yang Stephen dulu, untuk nentuin the next strategy for offline canvassing. Oke. Sounds good gak everyone? Yes, dari semuanya gimana? Vidi, mau nanya nih. Yap. Kalau kan kita kan sekarang lagi fokus nyari villa tuh. Gitu. Terus kita kan ada kategori-kategori itu kan, yang villa dulu kan, luxury itu kan. Yap. Nah, kita tuh sekarang lagi nyari what type of villa itu seperti apa sih gitu. Jadi apakah yang kayak normal kayak apa namanya itu sama kayak villa-villa lainnya atau yang benar-benar something unique gitu loh. Berarti bukan dari segi bedroomnya dan lain-lain, tapi lebih dari segi yang lebih spesifik lagi ya. Soalnya kemarin kan aku ke Arcturus itu kan, jadi kayak aku lihat kayak just normal villa gitu loh, kayak selling point somethingnya tuh nggak ada gitu kalau menurut aku, kayak just ya kayak villa lainnya lah gitu. Apa sih yang membuat dia itu kalau nggak salah untuk yang nge-solve itu BD ada ketemu BI kan ya tiap minggu sekarang ya, untuk nge-evaluasi secara lebih detail lagi. Kemarin itu kita ada sempat lihat kayak ada apa yang selling dibanding apa yang nggak selling dan kenapa bisa beda. Kemarin itu salah satu yang didapat itu soal spaciousnya sama wooden-nya. Ada yard gitu ya? Enggak, spaciousnya itu lebih ke atap ceiling apa ya. Kayak ceilingnya caranya tinggi dibanding rendah itu. Jadi nanti itu akan lebih banyak idea generation dari sesi-sesi itu juga. Tiap minggu sekarang nanti ada BD sama BI. Jadi kayaknya memang harus butik villa deh. I think ya MKL itu mesti butik villa. Butik villa means villa with kayak gitu uniqueness sih kalau menurut aku. Kayaknya. Ada gardennya lah gitu, dikit juga ada. Yes. Lebih agak luas gitu sih. Gitu. Jadi
Yeah, I will bring this to the offline and online canvassing team juga mungkin ya untuk try to focusing. Aku kemarin lagi figuring out sih, jadi villa yang seperti apa sih, cuman kayaknya yang paling wordingnya yang paling gampang disebutin tuh kayak butik villa memang istilahnya. Kita udah on board butik villa nggak sama ini? Dan Butik itu villa working nggak? Contoh yang kalau lu mikir nggak yang baru-baru. Akaza tuh butik loh. Tapi belum launch ya? Belum selesai onboarding. Ah. Akaza terus apa? Yang baru-baru apa Iya, lagi iya. sih? Umat Maksudnya yang Tulu. udah launch. Umat Tulu. Yang udah launch? Yang udah launch itu Kalau Umat Tulu dulu working sih. working kan? Oke. Ya, kayak gitu mungkin ya. Yap. Oke, kalau gitu jadi kita pakai itu ya. Nanti mungkin bisa pelajari sendiri-sendiri teman-teman. Kalau ada yang nggak tahu arti butik villa, nanti kita juga akan bawa ini ke tim-tim canvassing dan BD, the whole team. Yap, itu aja dulu. Ada lagi nggak discussion yang lain teman-teman untuk ini conclusionnya untuk yang offline canvassing. Nadine will continue the project with Stephen first for the visualization of offline canvassing. Terus the frequency will be reduced to be 3 minggu sekali. And then yes. I am the only one who can hear you, Mo. Ya. Oh ya. Oke, ya, Coffee Ya, Iya. Oke. Yes. Oke, jadi tadi tuh mau bilang continue the activity once sudah ada visualization dari offline canvassing dari Stephen, nanti baru dengan strategi yang lebih concise lagi untuk dapetin deals. Mau nanya. Yes, Coffee deh. Ke Kak Tendi kemarin jadi dapat 3 property partner yang mau kita ajak ngobrol nggak ya? Untuk apa tuh Coffee deh? Buat cari root cause, random sampling buat root cause integrity dan lain-lain itu loh. Nanti mau ketemu Pajing, Kak Bayu sama gua. Ini buat Kak Tendi pertanyaannya. Tendi. Aman sih, aman. Hah? Tendi pertanyaannya. Enggak. Iya. Oke. Iya. Ini yang sampling mau temu 3 partner kemarin kan ya. Itu udah ketemu. Yang untuk 3 partner tuh kemarin aku udah discuss sama Om Rafiq. Jadinya Kyle, Kill, apa sih namanya? Kyle Villa, Kill. Pada fit berarti. Kyle Villa karena kan ada long term. Terus ada NH Residence. Itu sama ya, oke. Sama lagi satu apa ya kemarin itu ya? Ntar aku tanya Om Rafiq coba. Pokoknya ada 3 sih kemarin. Oke. Ya itu berarti udah masih ongoing ya. Sama yang update mengenai full stack itu mulainya di request sama offline staff-nya itu bulan depan. Ya, karena mereka udah beli. Jadinya di mana ya? Tortoise. Oh, oke. Tortoise. Ya, Tortoise. Coba ya itu. Tapi untuk sementara ya itu mereka masih kalau dari timnya masih ngurus finance-nya, minta detail itu finance-nya yang bisa dikerjain dulu. Sama kemarin tuh yang udah sempat pernah pakai service ya berarti Kak Tendi ya, yang dari vendor. Yang laundry itu kemarin karena slow respon jadi nggak jadi. Yes, jadi kayak ketahuan gitu. Jadi pas kita langsung nyoba, laundry-nya ternyata slow respon, mungkin bisa cari. Sama ini sih pertanyaan kemarin Vidi dari apa staffnya itu apa namanya? Nah untuk gaji staffnya itu apakah dari BC atau dari Elliot gitu? Soalnya kalau misalnya dari potong itu kan dia 2 bayar staff tuh. Ya, jadi bayar staff sama bayar. Iya, itu jadi nanti kalau misalnya full management kan duitnya masuk kita semua, nanti kita yang distribusikan dan gitu-gitu loh Kak. Untuk kalau yang misalnya trial ini apakah gaji staff tuh kita yang bayar dari revenue season atau Elliot yang bayar? Soalnya kan kalau misalnya dari kita pakai revenue season jadi 2 bayar tuh, yang vendor kita yang bayar tengah, jadinya pasti lebih banyak. Jadi kemarin tuh kalau misalnya vendor tuh nanti kalau ada cost dan lainnya kan kita masukin experimental cost gitu loh Kak. Berarti kita yang cover untuk vendor. Iya, kita yang cover
cover kalau vendor. Oh iya. Itu aja sih pertanyaannya kemarin. Kalau vendor nanti kita yang cover. Memang kalau misalnya untuk eksperimen. Siap. Vendor Ya, yang tapi kan mana kita nih? ketahuan jadi kayak vendor mana yang vendor yang laundry itu kan. Yang mana kita yang cariin gitu ya? Iya, kita kemarin cari dan ternyata ketahuan kan yang mana yang slow respon dan nggak bisa itu. Tapi itu update. Kemarin Click and Clean sih yang ini dia 380.000 untuk 1 bulan. Untuk langsung ya sebulan ya. Jadi kayak dia kayak pakai saldo gitu loh. Yap. Jadi aku tinggal order aja kapan butuhnya gitu. Oke, interesting. Ya itu update yang mengenai full stack ya. Itu aja sih paling. Din. Oke. Thank you, Ko Vidi. Thank you, Kak Tendi, for the clarifications. Oke, I think semuanya udah didiscuss di sini, udah ada beberapa actionables juga. Jadi nanti tinggal di-update di paper ya, everybody. Untuk actionables-nya. Ya, Ko Vidi mau ngomong? Enggak. Kak Tendi minta stay nanti habis ini. Oh, oke, siap. Oke, thank you everyone for coming to this Scrum. I'll let you guys continue work and have a nice day. Oke, thank you. Kak Tendi. Kak Thank you, Tendi. Nadine, for sharing. Kak Tendi. Aku butuh Om Rafiq. Ya, Benar, Kak. Iya. Bye. Dia ini off sekarang, tapi Iya lagi off kan, makanya. Tunggu coba aku chat.